Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abidah Ibati Barot. Saya merupakan mahasiswa psikologi UIN Sunan Kalijaga dan sekarang berada di semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Islamic parenting atau biasa disebut dengan prophetic parenting. Nah, prophetic parenting merupakan konsep meneladani dan juga meneladani cara Rasulullah SAW membimbing dan juga mendidik anak-anak serta keluarganya. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih, apa sih definisi dan juga tujuan dari prophetic parenting ini. Dimana di sini kita akan menjelaskan definisinya dulu ya. Nah, prophetic parenting itu dapat didefinisikan sebagai pola asuh yang berbasis praktik Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu mengutamakan akhlak mulia, kasih sayang, dan juga nilai-nilai keteladanan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga. Nah, tujuan dari dilakukannya prophetic parenting ini yaitu untuk membentuk karakter anak agar lebih beriman, beradab, dan juga mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada nih beberapa prinsip yang saya dapat dari beberapa referensi dari penelitian-penelitian. Yang pertama yaitu keteladanan atau uswah. Nah, orang tua ini merupakan model perilaku, tutur kata, dan juga cara beribadah. Jadi anak itu mampu belajar lebih baik atas apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi anak itu lebih dapat mencontoh atau dapat memahami. Mereka itu lebih mau meniru apa yang mereka lihat dari orang tuanya, kayak praktik nyata, daripada orang tua itu hanya memberikan tutur kata tanpa adanya praktik nyata. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi efektif yang penuh dengan kasih sayang, di mana prophetic parenting ini dilakukan dengan cara melakukan interaksi yang bagus kepada anak. Jadi itu kita itu menciptakan komunikasi yang sehat tanpa kayak misal anak itu membuat kesalahan, jadi kita itu tidak secara langsung untuk memarahinya. Jadi kita itu harus tahu alasannya dibalik dia melakukan kesalahan tersebut tanpa marah-marah terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus menciptakan komunikasi yang baik agar anak itu merasakan kenyamanan terhadap kita. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan dan perlakuan setara. Nah, orang tua itu perlu memberikan kebutuhan yang adil dalam kebutuhan anak-anak, memberikan kebutuhan yang setara kepada anak-anak. Jadi dengan itu anak itu tidak merasa iri dengan saudaranya. Jadi kayak anak itu tidak merasa kenapa sih aku nggak seperti kakak atau adik gitu. Jadi orang tua itu perlu memberikan kesetaraan terhadap anak agar tidak terdapat konflik dalam keluarga. Nah, yang keempat ini merupakan pembiasaan nilai-nilai Islam terhadap anak. Nah, orang tua itu perlu menanamkan kebiasaan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, empati, mengajarkan anak untuk amanah. Nah, dalam menanamkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari ini akan membuat terbentuknya karakter anak untuk masa depan. Kemudian yang terakhir adalah doa. Jadi orang tua itu perlu mendoakan anak. Nah, doa ini sebagai bentuk cinta dan juga pembiasaan spiritual. Jadi orang tua itu perlu juga mendoakan anak untuk memohon perlindungan dan juga kesuksesan anak di masa depan untuk dunia dan juga akhirat. Selanjutnya yaitu metode yang dapat dilakukan dalam prophetic parenting, yaitu yang pertama direct modeling. Nah, direct modeling itu pembelajaran lewat tindakan nyata orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana anak itu
belajar terutama itu melalui dari keteladanan daripada hanya tutur kata saja. Jadi anak itu lebih melihat aksi nyata orang tua, bagaimana orang tua berperilaku, daripada bukan hanya dengan nasihat saja. Kemudian yang kedua yaitu memilih waktu untuk memberi peringatan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu tindakan yang kurang pas, itu orang tua itu perlu memilih waktu yang tepat untuk memberikan nasihat. Nah, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat yang pertama itu ketika dalam perjalanan, atau kemudian yang kedua yaitu ketika sedang makan. Jadi orang tua itu perlu memberikan nasihat ketika sedang makan bersama. Kemudian yang ketiga itu ketika anak sedang sakit. Nah, itu ketiga waktu itu merupakan waktu yang tepat untuk orang tua memberikan nasihat gitu. Kemudian memberikan penjelasan tentang hikmah dalam suatu tindakan. Jadi orang tua itu perlu menjelaskan suatu tindakan itu pasti ada hikmahnya. Jadi kayak agar anak itu lebih memahami suatu tindakan itu pasti ada hikmahnya. Jadi alasannya apa, kenapa kamu melakukan seperti ini. Jadi setiap tindakan itu pasti memiliki hikmah. Kemudian yang ketiga yaitu pemenuhan hak anak. Nah, orang tua itu harus atau wajib memenuhi hak-hak anak seperti kasih sayang, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman, terus pendidikan, dan juga bimbingan moral. Nah, ketika orang tua sudah memenuhi hak-hak ini dapat membentuk anak itu agar memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, terus agar anak itu lebih dapat jujur, dan juga anak itu mampu untuk menghargai kebenaran. Kemudian pembiasaan rutinitas spiritual pada anak. Nah, orang tua itu perlu membimbing anak-anaknya untuk melakukan rutinitas seperti sholat, membaca Al-Quran, dan juga berdoa bersama. Jadi orang tua itu wajib membimbing anak-anaknya untuk melakukan rutinitas keseharian itu agar anak selalu melakukannya di masa depan. Nah, yang terakhir yaitu pembiasaan interaksi positif terhadap anak. Nah, orang tua itu perlu membangun interaksi positif kepada anak, kayak contohnya memberikan pelukan kepada anak, dan juga memberikan pujian ketika anak mendapatkan sesuatu, dimana ketika orang tua itu memberikan pujian terhadap anak itu akan lebih termotivasi atau terdorong karena mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Dan juga orang tua juga bisa melakukan diskusi ringan bersama anak ketika mau tidur atau makan bersama. Nah, itu hal ini itu dapat membentuk kepercayaan diri anak dan juga karakter anak. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa prophetic parenting itu bukan hanya metode pengasuhan, namun juga jalan bagaimana cara untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Nah, dengan meneladani cara Rasulullah SAW mendidik keluarganya, itu kita dapat belajar bahwa cinta, keteladanan, keadilan, dan juga doa itu merupakan sebuah kunci dalam pembentukan karakter anak yang baik. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual, namun anak itu juga dapat matang secara spiritual dan juga emosional. Semoga melalui konsep ini, para orang tua dan juga calon orang tua itu dapat menerapkan
nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak agar tercipta generasi anak yang beriman, beradab, dan juga anak yang mampu untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak video saya sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.